kontraksi 2 kuartal yang berturut-turut, jelas ini akan membebani untuk perekonomian, pertumbuhan ekonomi Amerika itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pertumbuhan ekonomi kuartal per kuartal di kuartal pertama 2015, ya jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, dengan Inggris ataupun zona Eropa ataupun dengan Jepang, ya Amerika yang digadang-gadang memang perekonomiannya mengalami pertumbuhan, ternyata kalau kita lihat dari 3 negara lainnya, ya meskipun dibandingkan dengan Jepang juga ya yang mengalami deflasi, ini Amerika cukup lumayan rendah ya, menjadi minus 0,2%. Ya, nah ini adalah yang menjadi salah satu penyebab The Fed untuk mempertahankan tetap suku bunganya. Namun jika kita perhatikan dengan The Fed yang memang jika memang nanti ke depannya akan tetap melaksanakan kenaikan suku bunga, ya meskipun dari segi pertumbuhan ekonominya dirasa masih belum cukup memadai ya untuk kenaikan, untuk mengatasi juga dengan kenaikan dari dolar Amerika yang meningkat, ya. Kenaikan suku bunga Amerika tentu akan menaikkan tentang dolar Amerika ya. Nah, kenaikan atau penguatan dolar Amerika ini kedepannya juga akan memberikan efek, ini akan membebani untuk masalah dalam segi ekspor ataupun dari segi pendapatan dari Amerika. Ya, dan kalau kita lihat dari histori yang sudah terjadi di sini tercapture dari 2012 ya hingga sekarang, ya jika dibandingkan dengan performa atau penguatan dari indeks dolar dengan pertumbuhan ekonomi makro dari negara Amerika tersebut, ini sedikit agak bertolak belakang ya. Jadi dengan penguatan dari dolar Amerika ini akan menyebabkan untuk beberapa data ekonomi sektor-sektor seperti ekspor ataupun pendapatan ini akan membebani dari segi pertumbuhan di Amerika itu sendiri. Ya, jadi cukup lumayan penting saya pikir untuk melihat data di nanti malam ya. Nah, ini adalah dari performa dari indeks dolar Amerika. Ya, meskipun data kalau kita lihat tidak terjadi terlalu bagus ya, hanya dari data perumahan yang signifikan di pekan ini yang cukup mengangkat untuk performa indeks dolar ya. Kenaikan dari indeks dolar ini terukur di dalam grafik itu sudah mencapai level 95,64. Ya, kemudian dengan rentang support terlihat di sini adalah 95,190. Ya, jika memang terjadi penembusan di atas dari ataupun di bawah dari area yang berwarna biru di sini, maka performa dari indeks dolar ini akan bergerak lebih lanjut. Terutama rekan-rekan perhatikan untuk data nanti malam GDP, jika memang berhasil untuk mengatasi kontraksi dari prediksi juga yang menjadi minus ya, tetap menjadi minus 0,2 ya. Ini akan mencoba performa indeks dolar terangkat kembali melebihi Fibo retracement 61,8%-nya. Ya, dengan tujuan jelas 96 terlebih dahulu, bahkan ke 96,910. Ya, itu tentang di Amerika. Ada tambahan mungkin Pak Dwi? Dari data non-farm payroll khususnya, tadi ternyata bukan sisi manufacturing yang meningkat, tapi dari sisi lainnya yang mempunyai pendapatan tidak terlalu tinggi. Kemudian penyerapan tenaga kerja juga terlihat tercermin dengan tidak meningkatnya data-data manufacturing, gaji data manufacturing. Kemudian terbukti dengan unemployment rate yang turun. Saya kira formasi dari beberapa pendapatan atau salary yang diterima juga tercerminkan di situ. Jadi saya kira untuk kedepannya masih cukup berat ini 1 bulan pergerakan untuk peningkatan salary untuk di manufacturing di Amerika Serikat, karena pertumbuhannya juga tidak terlalu besar. Oke, silahkan dilanjutkan Bu Desi.
Ya, kita akan menunggu ya kalau dari beberapa prediksi forum ini menyebutkan September ya, The Fed akan menaikkan suku bunga. Namun jika September lewat dan belum ada kata-kata ataupun mengenai kenaikan suku bunga yang dilontarkan oleh The Fed, ya ini pasar juga akan mulai berpikir dengan penguatan, apalagi ditambah dengan kecemasan dari Eropa ya, menjadikan dolar Amerika ini menjadi safe haven juga ya untuk pengalokasian dana. Dan jika memang hal itu terjadi, pasar juga akan mengkhawatirkan ke depannya ada kemungkinan juga apakah The Fed tidak menaikkan suku bunga atau malah menggantinya dengan mengeluarkan quantitative easing yang keempat. Ya, kita akan melihat nanti untuk kedepannya. Tapi itu hanya sedikit untuk sebagai pengetahuan saja ya. Oke, kemudian kalau kita lanjut dari Cina ya. Kalau kita lihat dari segi manufacturing kemarin dirilisnya di bawah dari level 50. Ya, di bawah dari 50 jelas ini tidak menunjukkan ekspansi ya. Kemudian kalau kita lihat dari performa dari mata uang yang mitra dagang utama dari Australia, Cina ya, ini Cina kemarin sempat terkoreksi, Aussie ya, ini tempat terkoreksi di 0.77200. Ya, kemudian jika kita lihat dari performa dari mata uang Aussie sendiri, ya pergerakannya ini masih berada di dalam bearish channel ya yang terbentuk. Ya, dengan kunci resisten tentu di hari ini 77.500 kurang lebih. Jika terjadi penembusan di atas 0.77500 jelas akan terbentuk dengan pola flag ya yang akan dibentuk untuk di Aussie. Ya, dengan targetan kurang lebih 500 dolar ya ke atas. Oke, itu untuk di Aussie. Kemudian kalau kita lihat, oke, ini untuk di indeks saham Hang Seng terlebih dahulu ya. Dengan aktivitas produksi Cina yang masih berada di kontraksi ya dalam 4 bulan yang berturut-turut, ini kembali lagi mendorong ekspektasi mengenai penambahan stimulus yang akan dilakukan oleh pemerintah dari Cina tentunya ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk data kemarin, tingkat pesanan baru ini juga kembali ke wilayah positif 50.4. Kemudian dengan pesanan ekspor ya, ini turun dengan turun ya, karena dikarenakan untuk masalah perusahaan ini juga melakukan beberapa PHK untuk memangkas mengenai harga produksi mereka ya. Kemudian jika kita lihat dari histori yang sebelumnya, ya untuk masalah mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Cina, ya ini untuk pemerintahannya sudah melakukan untuk penurunan RRR ya, ini sebanyak 2 kali di tahun ini ya. Dan kalau kita melihat juga untuk penurunan suku bunga kredit dan deposito, ini juga sudah dilakukan yang terakhir tanggal 10 Mei itu adalah sebesar 25 basis point. Ya, jadi kalau kita perhatikan dengan ekspektasi stimulus yang akan dilakukan kembali oleh pemerintah Cina, ini akan memberikan satu dorongan juga untuk indeks saham Hang Seng ya, ini akan kembali melakukan penguatan ya. Kemudian jika dari analisa teknikal, dari sesi 1 pergerakan Hang Seng diperkirakan untuk pergerakannya akan berada di resisten 27.330 dengan supportnya 27.150. Ya, ini akan menjadi rentang pertama di sesi pertama ya. Kemudian perhatikan juga dengan support yang berwarna hitam di sini di area 26.880 itu adalah maksimum koreksi jika Hang Seng menginginkan untuk pergerakan bullish ke depannya sesuai dari data ekonomi yang ada ya. Kemudian kalau dari segi mata uang dari Jepang, ya kalau kita lihat di sini ada satu teknikal yang cukup bagus ya, ada triple bottom di sini yang terbentuk di area 1222.450.
Ya, itu adalah menjadi key support untuk di pekan ini untuk performa dari dolar yen ya. Selama tidak terjadi penembusan dari triple bottom ini, pergerakan dari Jepang sendiri ini masih memungkinkan untuk melakukan rebound penembusan di atas 124.200 hari ini. Ya, dengan targetan 125 itu adalah menjadi targetan untuk kenaikan dari dolar yen ya. Dengan memperhatikan supportnya yang terdekat itu adalah di area 123.550. Ya. Saya sedikit kembali. Nah, ini adalah untuk di indeks saham Jepangnya. Nikkei ya. Jika kita lihat Nikkei untuk di pembukaan hari ini ya, perdagangan ini sudah berada di atas dari rectangle yang kemarin dibentuk, yaitu open di atas 20.885 ya. Nah, dengan asumsi jika terjadi penembusan di atas rectangle yang terjadi, ya Nikkei ini akan coba untuk melanjutkan penguatan ya, seiring dengan pelemahan dari dolar yen yang tadi telah kita lihat ya. Target pertama untuk penguatan dari Nikkei itu adalah di area 1.000 hingga ke 21.130 kurang lebih. Ya, itu untuk pergerakan dari indeks saham Nikkei. Ya, kemudian kalau dari zona Eropa, ya ini detik-detik menjelang untuk jatuh tempo di akhir Juni ya. Ini akan kita lihat, dan kalau dari beberapa analis ini juga memprediksi untuk kasus masalah Yunani ini akan dipaksa untuk melakukan deal ya sampai nanti di akhir Juni ya. Meskipun kalau kita perhatikan dari kemarin juga sudah dibahas, ada pengambilan tarik dana mengenai perbankan yang ada di Yunani ya, kurang lebih 2 miliar euro. Kemudian S&P ini juga sudah memangkas juga mengenai rating kredit dari Yunani ya, dari yang tadinya CCC plus ini menjadi CCC stabil ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari data yang terjadi, ya meskipun dari beberapa data Jerman ini menunjukkan kenaikan ya, namun untuk performa dari penguatan dari euro ini masih sangat terbatas. Pasar sepertinya masih sangat berhati-hati ya. Untuk di hari ini level 1.1200 ini adalah menjadi resisten kunci. Selama tidak terjadi penembusan di atas wilayah tersebut, ya performa euro dapat diartikan ini bisa melanjutkan dari bearish yang terjadi ya. Ya, kemudian kalau terjadi penembusan ya seiring dengan RSI yang sudah berada di bawah 30 ya, berarti ini adalah oversold. Ya, rebound ini akan berlanjut mendekati ke resisten yang berikutnya. 1.1200 itu adalah menjadi kunci utama untuk di pergerakan euro ya. Kemudian kalau untuk dari pound sterling, ya performa dari pound sterling ini juga terangkat dengan adanya komentar ya di awal bulan kemarin, itu adalah mengenai ekspektasi kenaikan suku bunga ya untuk di Inggris. Nah, kalau kita lihat dari segi analisa teknikal, dari segi harian, ya di sini terbentuk juga pola ya inverse head and shoulder yang kita akan perhatikan juga dengan resisten. Jika kita lihat ini adalah 1.59300 ya, kemudian rentang harga kemungkinan ini akan coba untuk dari area neckline jika kita menganggap ini inverse head and shoulder, dengan diantara juga akan bergerak dengan area shouldernya ya, itu adalah di area 1.51700 ya. Ini secara daily ya. Rekan-rekan juga bisa sharing dengan nasabah atau prospekan Anda masing-masing untuk share dari segi peluang analisa teknikal. Ya, kalau untuk di hari ini jika kita perhatikan ya, ini terdapat bullish divergence ya. Dengan patokan berarti asumsinya, rekomendasinya jika tidak terjadi penembusan di bawah 1.57100, maka performa untuk pound sterling ini akan coba untuk melakukan rebound menuju ke 1.58440 untuk di hari ini.
Kemudian kalau dari segi komoditi, ya ini ada dari minyak ya. Kalau kita lihat dari minyak sendiri sama terjadi triple bottom yang terbentuk di area 59.24. Ini adalah menjadi kunci utama pekan ini, support ya. Ini akan menjadi penentu pergerakan dari harga minyak ya. Kemudian jika kita lihat dari performa di hari kemarin, penembusan resisten ini sudah dilakukan ya. Dan sudah mencetak harga tertinggi 61.36 ya. Dua top ini terbentuk di grafik secara hourly ya. Jika terjadi penembusan di atas area 61.36, jelas targetnya adalah 61.80 hingga 62.60 ya. Itu untuk targetan. Dengan toleransi kalau misalkan terjadi koreksi, berarti adalah kembali ke trendline yang berwarna hitam, resisten kemarin yang sekarang menjadi support, yaitu kurang lebih 60.50. Ya, kemudian kalau dari data fundamental juga, hari ini juga ada data mengenai crude oil inventories dari Amerika ya. Ya, kita akan lihat untuk nanti rilisnya. Kemudian kalau dari data yang lain, untuk masalah produksi Shell Amerika, ini juga masih berada di levelnya 9,6 juta barrel per day-nya, dan ini adalah level tertinggi sejak tahun 1970. Kemudian tidak hanya itu, untuk masalah di sini juga ditemukan ada sekitar 10 juta minyak ini yang tersimpan di dalam kapal tangkar lepas pantai ya, yang dimana diperkirakan minyak tersebut berasal dari Nigeria, dan pengertiannya minyak tersebut berarti masih dalam berupa simpanan, belum masih terjual ya. Jadi ini mengarahkan untuk masalah stok minyak ini juga masih tergolongnya cukup tinggi. Ini juga akan sedikit menahan untuk penguatan dari harga minyak ya. Kemudian kalau dari segi komoditi emas, ya rekan-rekan bisa menambahkan trendline di sini ya dengan supportnya. Jika kita lihat ini sudah melakukan penembusan. Ya, level terendah di pekan ini untuk sementara itu berada di area 1176. Kemudian di sini juga terdapat pola divergen ya, bullish divergen yang rekan-rekan bisa lihat dari indikator RSI. Ini juga menandakan untuk di hari ini khususnya ya, emas ini akan coba untuk melakukan rebound ya di atas 1180 menuju yang pertama targetnya 1182 terlebih dahulu. Ya, jika memang dapat melampaui dari resisten 1182 ini, maka emas ini akan coba untuk ke 1189. Ya, 1176 ini dua bottom ini yang perlu diperhatikan sebagai pembatasan risiko jika rekan-rekan menempatkan aksi long yang terjadi ya. Penembusan dengan double bottom jelas ini akan kembali menekan harga dari emas. Ya, itu untuk beberapa ulasan. Ada tambahan mungkin Pak Dwi? Tidak ada Bu Desi. Ya, ini data ekonominya ya untuk di hari ini. Bisa disimpulkan saja Pak Dwi. Oke, tadi telah disimpulkan bahwa berita yang dibahas mengenai performa dan yang dirasa belum cukup kuat untuk menaikkan performa moneter maupun kebijakan tingkat suku bunga yang masih gelap hingga bulan September 2015. Kemudian dari beberapa ulasan instrumen investasi yang dimiliki oleh Monex ternyata contohnya dari pergerakan dolar indeks masih mengalami kenaikan sebagai patokan untuk pergerakan dari counter currency-nya. Kenaikan terbatasi dengan range 95.64 dan batasan bawah 95.19. Kemudian di Hang Seng terlihat cukup bagus performa untuk pagi ini dikarenakan mengarah ke atas trend up, kemudian ditopang dengan data fundamental
kemarin meskipun masih dalam keadaan kontraksi, namun masih mengarah ke atas ya, 49,6 dari 49,2, sehingga pergerakan mengarah ke 27.300 hingga ke 27.150 dengan batasan support di 26.880. Kemudian di Australia dolar terhadap US dollar masih dalam keadaan bearish channel dengan resisten 0.77500, kemudian bawah 0.77200, support terbawah di 0.76795. Kemudian dari dolar yang terindikasi triple bottom yang diharapkan akan terjadi lagi di 122.450. Kemudian di Nikkei, pergerakan harga Nikkei mengarah ke atas. Performa yang cukup bagus di Nikkei juga terlihat di 20.885 dengan support pertama 20.800, kemudian yang kedua 20.685. Untuk euro terhadap US dollar, S&P mengadakan cut untuk performa rating dari C plus menjadi triple C saja, sehingga kekhawatiran dari para investor juga terlihat di pergerakan euro terhadap US dollar ke angka 1.11350 hingga ke 1.59305 sebagai target untuk turun. Di 1.11350, kemudian batasan atas terlihat di 1.12000. Kemudian di pound sterling, inverse head and shoulder tadi terdata di 1.59305 hingga bawah di 1.51700. Gold terlihat menurun performanya, mengarah ke 1176.20 hingga ke 1172.80. Kemudian oil masih dalam keadaan positif, target atas 61.80, kemudian bawah 61.36. Demikianlah morning briefing kali ini tanggal 24 Juni 2015. Saya rasa mudah-mudahan merupakan informasi yang dapat disampaikan ke calon nasabah maupun nasabah dari para sales. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih Bu Desi. Kemudian terima kasih atas rekan-rekan semua atas keikutsertaan dalam morning briefing kali ini. Selamat pagi dan selamat bekerja.